World Rally Championship atau WRC bukan sekedar balapan biasa, melainkan ini adalah sebuah balapan yang menampilkan sebuah pertarungan antara manusia, mesin, dan alam liar. Oleh karena itu, di WRC, mobil balap ini harus melewati jalanan yang sangat sulit diprediksi. Dan di WRC, setiap balapan rally ini terdiri dari beberapa special stage dengan waktu tercepat sebagai penentunya, yang membuat pembalap harus mempercayai co-driver sepenuhnya, membaca pace note sambil melaju dengan kecepatan lebih dari 180 km/jam di jalan sempit tanpa run-off area. Dan jika ada salah sedikit aja atau salah perhitungan, mobil bisa aja langsung terjun ke jurang atau menabrak pohon. Lalu dari zaman dulu, sejak era 1970-an sampai dengan 1990-an, ajang balap WRC ini juga menjadi panggung lahirnya mobil-mobil legendaris di ajang balap motorsport, seperti mobil-mobil di grup B yang terkenal sangat brutal. Lalu era World Rally Car yang lebih terkontrol seperti grup A. Dan di grup A ini, regulasi ajang balap WRC ini memaksa pabrikan menggunakan mobil yang berbasis produksi massal dengan minimal 2.500 unit yang dibuat untuk homologasi. Yang artinya, mobil yang turun di ajang World Rally Championship benar-benar punya mobil standarnya untuk versi jalan rayanya. Dan semenjak saat itu, balapan WRC ini jadi lebih relevan dengan mobil konsumen tapi tetap brutal di lintasan balap. Di tengah era ini, ada tim besar yang sudah mengikuti ajang balap ini seperti Mitsubishi Motors dengan Lancer Evolution, Toyota dengan Celica GT4, Ford Motor Company lewat Escort RS Cosworth, sampai dengan Lancia dengan Delta HF Integral yang sempat mendominasi di awal era grup A. Tapi di antara nama-nama besar pabrikan di kelas grup A itu, ada nama pabrikan bernama Subaru yang perlahan tumbuh dari penantang menjadi ancaman di lintasan balap, yang bisa membangun fondasi kejayaan yang kemudian meledak di pertengahan 1990-an. Namun, seberapa hebat Subaru ketika di masa in prime-nya? Ketika membahas Subaru di masa in prime, kita berarti sedang membicarakan tentang periode pertengahan 1990-an sampai dengan awal 2000-an di ajang balap WRC ini, yang mana mobil biru dengan livery emas sponsor 555 itu bukan sekedar mobil rally, melainkan sudah menjadi simbol dominasi. Di mana semua ini berawal ketika Subaru mulai benar-benar serius di WRC pada awal 1990-an, bekerja sama dengan ProDrive di bawah kepemimpinan David Richards. Dan dalam waktu singkat, hasil dari kerjasama ini menghasilkan mobil yang bukan cuma kompetitif, tapi jadi ancaman nyata buat tim raksasa lainnya di masa itu seperti Toyota, Mitsubishi, dan juga Ford. Lalu puncaknya terjadi pada periode 1995 sampai dengan 97, ketika Subaru meraih 3 gelar konstruktor secara berturut-turut, dan di era ini juga lahir salah satu pembalap ikonik di ajang balap rally sepanjang masa, yaitu Colin McRae, yang bisa sangat mendominasi ajang balap ini dengan Subaru. Lalu ketika di masa in prime ini, salah satu contoh kemenangan yang pernah diraih oleh Subaru ketika masa in prime-nya yang pertama ada 3 gelar konstruktor berturut-turut mulai dari 95 sampai 97. Di mana untuk mendapatkan gelar konstruktor di ajang balap WRC, semua ini bukan ditentukan oleh satu pembalap hebat yang berada di trek balap, melainkan semua ini ditentukan oleh konsistensi tim. 2 mobil di satu tim yang harus sama-sama cepat dan juga selalu finish dengan waktu terbaik. Dan ketika masa in prime-nya, gelar konstruktor dari 3 musim berturut-turut yang didapatkan Subaru bisa terjadi bukan karena hal kebetulan atau hanya keberuntungan. Karena dengan gelar konstruktor 3 kali berturut-turut ini membuktikan kalau Subaru di masa itu adalah tim yang bisa membuat bukan cuma soal cepat, melainkan mobil yang mereka miliki itu juga bisa tahan banting di berbagai kondisi seperti gravel Finlandia, aspal Catalunya, atau salju Monte Carlo. Lalu pada era tersebut, rival utama mereka ada Mitsubishi dengan Lancer Evolution, Toyota Celica GT4, dan Ford Escort WRC. Namun walaupun rival-rival mereka juga memiliki mobil yang gak kalah kuat dan juga mendominasi, Subaru tetap mampu menjaga konsistensi poin yang mereka kumpulkan hampir di setiap serinya. Lalu selain dari 3 tahun berturut-turut juara konstruktor, ketika masa in prime, Subaru juga melahirkan seorang pembalap bertalenta yang bernama Colin McRae, di mana ketika masuk tahun 95, tahun ini adalah momen bersejarah buat Colin McRae dengan Subarunya. Karena di tahun itu, Colin McRae menjadi juara dunia pembalap termuda yang ada pada saat itu. Dan gelar juara dunia ini bisa didapatkan karena McRae di masa itu bukan cuma sekedar cepat di lintasan balap, melainkan dia juga bisa membuat rally terlihat seperti pertunjukan seni drift di hutan. Dan yang membuatnya luar biasa, gaya berkendara yang sangat liar itu tetap menghasilkan kemenangan di setiap stage-nya. Dan di musim kemenangan juara dunia McRae ini juga dipenuhi dengan hasil yang dramatis yang membuat kemenangan McRae ini menjadi salah satu kemenangan juara dunia yang sangat ikonik. Dan penentuan gelar juara ini terjadi di Rally Inggris atau Wales Rally ketika McRae berhasil finish dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan Carlos Sainz dan keluar sebagai juara dunia. Dan kemudian selama partisipasinya Subaru di WRC ini, Subaru juga sudah mencatatkan 46 kemenangan rally secara total. Dan angka ini menjadikan Subaru ini adalah salah satu tim tersukses dalam sejarah WRC era 90-an dan 2000-an awal.
Dan kemenangan-kemenangan tersebut diraih oleh beberapa pembalap besar yang pernah bergabung di Subaru. Colin McRae yang sudah berhasil memenangkan juara dunia, lalu ada Richard Burns yang mendapatkan gelar pembalap pada tahun 2001, lalu Peter Solberg yang kemudian menjadi juara dunia di tahun 2003 bersama Subaru yang memperpanjang reputasi tim ini di ajang balap WRC. Dan bisa dikatakan Subaru ketika masa in prime-nya, tim balap ini adalah salah satu tim balap yang sangat sulit dikalahkan, karena tim ini selalu bisa membawa pembalap terbaik yang bisa bersaing secara ketat di setiap serinya. Tapi selain pembalap, tim Subaru ini juga memiliki mobil dengan spesifikasi yang sangat luar biasa untuk ajang balap ini. Yang mana salah satu faktor teknis paling penting dari mobil ini adalah mesin boxernya. Karena berbeda dari mesin inline 4 milik tim rivalnya yang berada di trek balap, konfigurasi mesin boxer memiliki piston yang bergerak horizontal, yang otomatis akan memberikan beberapa keuntungan lebih buat mobil balap Subaru, seperti pusat gravitasi yang lebih rendah, handling yang lebih stabil, dan distribusi bobot yang lebih seimbang. Dan karena di rally pusat gravitasi rendah sangat penting saat mobil melompat atau bermanuver di gravel, hal ini membuat mobil balap tim Subaru ini akan menjadi lebih terkontrol ketika berada di trek balap. Lalu mesin boxer yang berkode EJ20 dengan turbo 2 liter ini juga bisa menghasilkan tenaga sekitar 300 horsepower sesuai regulasi WRC saat itu. Tapi selain horsepower yang dihasilkan dari mesin ini cukup besar, mesin ini juga bisa menghasilkan torsi instan di putaran bawah karena konfigurasi dari mesin boxernya, yang ngebuat karakter mesin boxer dari Subaru ini sangat cocok dengan balapan rally, yaitu responsif dan juga tetap mendapatkan traksi di permukaan licin. Dan semua tenaga itu juga semakin disempurnakan dengan Symmetrical All-Wheel Drive atau SAWD yang berada di mobil Subaru ini. Dan SAWD ini berbeda dari sistem AWD biasa yang berada di mobil balap tim lainnya, di mana sistem ini dirancang dengan layout simetris dari depan ke belakang, yang bisa memberikan keseimbangan distribusi tenaga yang lebih presisi. Di trek gravel, lumpur ataupun salju, sistem ini membuat Subaru sangat stabil saat ketika akselerasi keluar tikungan. Dan banyak analis teknis dari ajang balap WRC ini yang menyebut kalau kombinasi boxer engine dan SAWD sebagai salah satu paket handling terbaik dalam sejarah WRC. Lalu semua kekuatan dan teknologi yang ada di mobil ini juga didukung oleh ketahanan ataupun durabilitas dari mobil Subaru ini pada saat berada di trek balap, di mana setiap mobil rally itu bukan cuma dituntut soal cepat, melainkan mobil harus bertahan ribuan kilometer di setiap balapnya. Dan di kondisi seperti ini, Subaru Impreza WRC terkenal sangat tangguh untuk bertahan dari kondisi tersebut. Kemudian di luar dari mesin, sistem pendukung lainnya seperti suspensi dan sasis juga bermain penting di mobil ini, yang mana suspensi dari mobil ini bisa menyerap lompatan besar di Finlandia, dan sasisnya juga terkenal sangat kuat menghadapi jalan berbatu di Safari Rally. Dan di saat itu banyak tim lain yang harus kehilangan peluang kemenangan karena kerusakan mekanis mobil yang terjadi di trek balap. Ini disebabkan karena kurang kuatnya fondasi dari kerangka mobil ataupun sektor kakinya. Dan ketika in prime, Subaru bisa menghadapi itu semua yang ngebuat tim ini relatif lebih konsisten finish di semua seri balapnya, yang ngebuat dominasi Subaru di masa itu menjadi sebuah ikon baru ajang balap WRC. Dengan sejarah yang panjang dan juga penuh dengan hasil yang manis, banyak orang yang ada di dunia ini akan sulit untuk membantah kalau Subaru ini adalah salah satu ikon terbesar dalam sejarah World Rally Championship. Yang mana dengan 3 gelar konstruktor berturut-turut, lalu pembalap bertalenta yang pernah berada di tim balap ini, dan teknologi teknis yang berbeda lewat mesin boxer dan symmetrical all-wheel drive di mobilnya, membuat tim balap Subaru di ajang balap WRC ini akan selalu diingat dan juga dikenang sepanjang masa. Namun setiap era emas pasti ada akhirnya, yang mana ketika di tahun 2005, Subaru sudah tidak bisa kompetitif lagi di ajang balap ini disebabkan adanya permasalahan internal dari tim balapnya seperti sudah tidak adanya kekompakan pro drive dan personel, dan perubahan manajemen yang melibatkan pergantian dan pengunduran diri personel kunci dari tim balap ini, termasuk David Lepworth yang sudah lama menjabat sebagai manajer tim. Dan kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya kondisi krisis ekonomi global pada tahun 2008 yang membuat perusahaan induk tim balap Subaru ini yang bernama Fuji Heavy Industry harus melakukan efisiensi besar-besaran, dan program balap yang memakan biaya ratusan juta dolar dan sudah dinilai kurang kompetitif lagi seperti di ajang balap WRC harus dihilangkan, yang ngebuat Subaru World Rally Team resmi mengundurkan diri dari World Rally Championship. Tapi walaupun Subaru ini sudah mengundurkan diri dari WRC, Subaru akan tetap diingat dan selalu menjadi ikon di ajang balap WRC. Karena dengan dominasinya di lintasan balap pada era in prime-nya, membuat nama besar Subaru akan selalu melekat dengan WRC.